Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berhadir untuk melaksanakan konseling kelompok pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang telah berkesempatan dan meringankan langkahnya untuk hadir pada acara konseling kelompok pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Asya dari Munted, jurusan Bimbingan Konseling Islam dari IAIN Padang Sidium Puan semester 5, dan saya akan berperan sebagai pembimbing kelompok pada siang hari ini. Mungkin selanjutnya untuk saudari yang di sebelah kanan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih kepada PK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, semester 5 dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Matematika. Sekian, saya kembalikan kepada PK. Terima kasih kepada saudari Fitri, dan akan dilanjutkan kepada saudari yang di sebelahnya, kepada saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana, sekolah SMA 7, jurusan IPA. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada saudari Fitri. Selanjutnya kepada saudari yang di depan saya, kepada saudara, persilakan. Baik, terima kasih kepada saudari PK. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Siregar. Saya siswa dari SMK Negeri 2 Padang Sidium Puan, mengambil jurusan otomotif. Saya kembalikan kepada saudari PK. Terima kasih kepada saudara Suliyin. Selanjutnya kepada saudara yang di sebelah kanan saudara Suliyin, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Mutiara Siregar dari Universitas Negeri Medan, jurusan PGSD semester 5. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak PK. Terima kasih kepada saudari Nelly. Selanjutnya mungkin kepada saudari yang di sebelah kiri saya. Nama saya Destina Leni, jurusan Pertanian di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, semester 5. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak PK. Jadi terima kasih kepada saudara-saudari yang telah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan membahas tentang kontrak konseling kelompok terlebih dahulu. Jadi kepada saudara-saudari agar ikut berpartisipasi untuk membuat kontrak konseling kelompok kita pada siang ini. Mungkin ini dari saya. Yang pertama yaitu bagaimana jika handphone sama-sama disilentkan agar tidak mengganggu dalam konseling kelompok kita hari ini. Apakah saudara-saudari setuju? Setuju, Kak PK. Mungkin yang kedua kepada saudara-saudari, bagaimana tentang kontrak, bagaimana untuk konseling kelompok kita, apakah jamnya tetap jam seperti ini atau bagaimana? Saya minta saran dari saudara-saudari sekalian. Mungkin ada yang memberikan saran bagaimana? Saya Kak Fitri. Menurut saya, tempat dan waktunya seperti waktu yang kita lakukan pada hari ini. Kan kita semuanya sudah pada libur. Jadi untuk mempersingkat waktu dan kita melakukan pertemuannya 5 kali berhubung
berhubung anggotanya ada 5, satu orang 1 hari, agar lebih efektif agar lebih efektif dan proses konselingnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya kembali kepada Kak. Terima kasih kepada Saudari Fitri saran untuk kontrak dengan konseling kita hari ini. Kepada saudari, apakah masih ada saran? Kepada saudara Solihin. Baik, jadi di sini saran saya ketika proses konseling kelompok tersebut berlangsung, ada baiknya kelompok tidak dibolehkan untuk keluar agar tidak terganggu proses konseling tersebut. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada TK. Terima kasih kepada saudara Solihin. Bagaimana saran dari siapa yang akan kita atas saran yang diberikan saudara Solihin? Bagaimana kepada saudara-saudari sekalian kita melakukan konseling kelompok seperti yang dikatakan saudari Fitri, dan yang seperti saran dari saudara Solihin tidak boleh keluar pada saat konseling kelompok. Apakah saudara sekalian setuju? Setuju. Dan untuk kontrak konseling kelompok mungkin bagaimana misalkan jika salah satu dari kita tidak berhadir untuk konseling kelompok selanjutnya, bagaimana, apakah kita melanjutkan atau ditunda seperti itu? Saran dari saudara-saudari sekalian. Kepada saudari Nelly. Saya rasa jika dari kami salah satu tidak bisa mengikuti saran saya, kegiatan kelompok konselingnya tetap dilaksanakan agar sesuai dari yang dikatakan saudara Fitri, bimbingan konselingnya cepat dan tepat untuk diselesaikan. Terima kasih kepada saudara Nelly. Mungkin cukup sekian kontrak konseling kelompok kita yang dibicarakan di awal konseling kelompok ini. Jadi di sini saya akan membuat beberapa game, 1 ataupun 2, untuk agar kita lebih akrab, untuk saling mengenal dalam bimbingan konseling kelompok hari ini. Jadi mungkin pertama saya akan menanyakan kepada saudari Nelly, apakah saudari sudah mengenal di antara semua anggota kelompok ini? Karena tadi sudah perkenalan, hanya mengenal namanya saja. Jadi saya akan bertanya kepada saudari Nelly, siapakah saudari? Saya akan bertanya kepada saudari Nelly, apakah mungkin kepada saudari Nelly agar menyebutkan nama-nama dari anggota kelompok hari ini. Saudara namanya Fitriati, yang di sampingnya Febri, yang di sebelahnya Solihin, yang di sebelah kanan saya Agustina Leni. Mungkin saudari Nelly sudah sedikit fokus, sudah mengenal ada anggota kelompok kita ini. Mungkin saudari Fitri sudah tahu nama dari kelompoknya? Sudah, Pak. Coba saudari Fitri tanyakan saudari sebutkan satu-satu siapa namanya. Yang pakai jilbab hitam Agustina, jilbab merah Nelly, yang ini Solihin, dan ini siapa tadi? Febri ya? Iya. Saya siapa? Sia. Terima kasih kepada saudari Fitri. Selanjutnya saya akan membuat game di sini. Gamenya yaitu berhitung, bernapas, bertepuk. Di sini misalkan saudari berhitung, saya katakan gini, mulai dari
Yang samping saya berhitung, coba berhitung. 1, 2, 3, 4. Satu. Saudari Dua. bernapas. Bernapas. Saudari bertukup. Jadi saya tidak mau mengurutkan. Saya akan pilih dari saudari sini. Dari sini dahulu gini. Jadi tidak berurutan. Beracak. Jadi saya akan mulai dari semua udah paham kan saudara-saudari bagaimana game yang saya Paham praktekkan tadi. Paham, Jadi Kak. mungkin saya akan memulainya dari saudari Febri. Mungkin kita akan mencoba terlebih dahulu mencoba gamenya agar saling mengerti. Saya mulai dari saudari Febri. 1. Mulai. 1. Aduh, aku balik nih. Berenang mulai deh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah mulai fokus lah ya dari game tersebut. Jadi kita akan membuat gamenya di sini mungkin agar lebih fokus lagi. Saya akan mengacak lagi. Jadi saya akan memulai gamenya dari saudari. 1, 2, 3. Saya akan. Jadi saya akan mengacaknya. Dimulai dari saudari Febri. 1, 2. 1, 1, 2. Mungkin cukup sekian gamenya, agak mungkin sudah lebih fokus ya kan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan konseling kelompok. Bimbingan konseling kelompok di sini yaitu upaya bimbingan konseling yang dilakukan oleh pematih Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan konseling kelompok. Bimbingan konseling kelompok di sini yaitu suatu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan klien untuk mengentaskan permasalahan dari masing-masing anggota kelompok melalui dinamika kelompok sehingga anggota kelompok dapat memperoleh keterampilan mengambil keputusan dengan tepat dan mengambil solusi yang baik dari permasalahan yang akan dipecahkan nantinya. Jadi untuk tujuan konseling kelompok di sini yaitu agar kita dapat mampu mengembangkan komunikasi kita dengan baik dan mengambil keputusan ataupun solusi dengan baik atas permasalahan yang ada di kelompok ini. Dan mungkin asas-asas bimbingan konseling memiliki banyak asas. Saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Di sini asas kerahasiaan maksudnya data ataupun informasi dari masing-masing anggota kelompok itu tidak akan diumbar ke keluar dari kita ini, dari konseling kelompok kita ini. Jadi rahasia ataupun permasalahan tidak akan diceritakan kepada pihak lain, akan diselesaikan di sini saja. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini saudara ataupun saudari harus terbuka dia, apalagi memiliki masalah untuk menyelesaikan masalah itu. Kita harus terbuka agar dapat menyelesaikan masalah tersebut, agar dapat solusinya. Dan yang ketiga mungkin asas kemandirian. Asas kemandirian di sini saudara-saudari itu harus mandiri dalam apa solusi yang diberikan itu harus mandiri untuk memaparkan ataupun melaksanakan solusi yang telah diberikan kepada masing-masing saudari. Dan mungkin asas yang keempat yaitu asas, jadi
Yang keempat yaitu asas kekinian. Asas kekinian di sini masalah yang saudara-saudari miliki itu masa saat ini, jangan untuk masa lalu. Apa yang ada dalam masalah kita saat ini itu yang harus kita bahas. Yang kelima yaitu asas kesukarelaan. Kesukarelaan di sini saudara-saudari itu tidak dituntut untuk datang ke sini atas diri masing-masing, tidak ada paksaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk asas konseling, dan kita akan masuk ke tahap selanjutnya, itu tentang permasalahan yang dialami saudara-saudari. Mungkin dari masing-masing kita sudah memiliki masalah masing-masing. Mungkin saatnya untuk menceritakan masalahnya mungkin kepada saudari. Apakah sudah siap? Apakah sudah siap saudara-saudari untuk menceritakan masalah masing-masing dari diri sendiri? Sudah siap. Saudara Fitri akan menceritakan masalahnya. Terima kasih kepada KPK. Jadi di sini saya ingin membahas tentang, kan waktu kemarin tetangga saya datang ke rumah. Tetangga saya ini udah ibu-ibu, punya anak gadis. Jadi anak gadisnya ini sebelum pulang malam, pulang jam 12, jam 11, atau pas tahun baru itu juga pulang jam 1 juga. Jadi mamanya ini ngerasa anaknya itu udah kelewatan batas, sering dinasihati tapi gak mau mendengarkan, suka melawan orang tua. Ibunya ini kan orangnya itu nggak bisa kasar, nggak bisa marah-marah, cuma sekedar bicara, dan juga nggak, karena ibunya ini baik, nggak bisa main tangan atau kayak mana, jadi anaknya ini suka sepele. Jadi dia ingin diberikan solusi bagaimana cara mendidik anaknya, apa yang harus dia lakukan agar anaknya ini bisa berubah, biar tidak pulang lama-lama lagi dan tahu batasan berteman bagaimana yang baik itu. Sekian, saya kembalikan kepada PK. Terima kasih kepada saudari Fitri maupun saudari. Nanti kita akan mengambil solusi dari masalah saudari dan akan dilihat bagaimana masalah dari saudari-saudari yang lain. Dari saudari Febri, akan menceritakan masalahnya. Baik Kak, jadi permasalahan saya adalah tentang nilai saya yang menurun akhir-akhir ini. Jadi saya ingin nilai saya kembali seperti dulu lagi, karena ini akhir-akhir tahun. Ini begini Kak, permasalahan saya adalah tentang nilai saya yang menurun. Saya mau nilai saya kembali seperti dulu lagi, karena saya sudah kelas 3, jadi ini juga mau mendekati ujian akhir semester. Baik, terima kasih. Permasalahan saya itu. Terima kasih kepada saudari Febri. Selanjutnya mungkin kepada saudara Solihin menceritakan masalahnya. Baik, terima kasih kepada saudari Eka. Jadi permasalahan saya di sini, saya kan masih duduk di SMK, dan pada saat ini saya duduk di kelas 3 dan mau lulus lah. Jadi di sini kan mau saya habis lulus saya langsung kerja gitu, tapi orang tua saya berpendapat lain. Orang tua saya untuk menyambung untuk kuliah, tapi saya tidak berminat untuk kuliah. Jadi mungkin itu saya permasalahannya, saya kembalikan kepada saudari mereka. Baiklah, terima kasih kepada selanjutnya kepada saudari Nelly menceritakan masalahnya. Ya, terima kasih Kak Beka. Di sini saya akan menceritakan masalah saya, yaitu saya orangnya itu insecure. Saya
bisa bicara di depan orang banyak karena saya orangnya tidak pede. Misalkan di sekolah memberi tanggapan, saya tidak berani karena kepercayaan diri saya sangat rendah. Di sini saya meminta saran kepada KPK, bagaimana cara saya agar percaya diri saya meningkat. Terima kasih, saya kembali kepada KPK. Selanjutnya kepada Saudari Rustina menceritakan masalahnya. Permasalahan saya itu orangnya sangat boros. Saya sangat suka berbelanja baju, berbelanja jilbab. Jadi saya ingin agar saya itu lebih hemat lagi dan agar memperbaiki sikap saya yang suka belanja. Jadi saya meminta saran untuk KPK untuk agar saya bisa lebih. Saya minta saran untuk KPK agar saya itu bisa lebih hemat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada masing-masing peserta konsei kelompok yang telah menceritakan masalahnya masing-masing. Selanjutnya saya bertanya kepada saudara-saudari. Di sini bukan hanya saya yang memberikan solusi untuk satu permasalahan, tapi sama-sama memberikan solusi. Jadi saya bertanya kepada saudara-saudari, solusi siapa yang akan kita bahas? Solusi siapa yang akan kita selesaikan pada hari ini? Permasalahan siapa yang akan kita selesaikan pada hari ini? Kepada Saudari Fitri. Saran saya KPK berhubung Febri masih SMA dan juga butuh bimbingan dan motivasi, alangkah lebih baiknya permasalahan saudari didahulukan, dan kalau setelah masalah KPK selesai dilanjutkan kepada Solihin yang juga sama-sama duduk di bangku SMA. Saya kembalikan kepada KPK. Terima kasih kepada Saudari Fitri. Bagaimana saudara-saudari sekarang? Baiklah, di sini kita akan membahas tentang permasalahan Saudari Febri. Bagaimana Saudari Febri ingin nilainya naik gitu. Dia merasa kalau akhir-akhir ini nilainya turun, apalagi dia seperti yang saudari katakan mau ujian, jadi dia ingin nilainya bagus, apalagi diketahui orang tua nilainya naik lagi, nah lagi turun, mungkin karena online juga. Jadi nilai saudari turun dia nilainya, jadi drop gitu. Baiklah, mungkin dari saudari Nelly memberikan solusi apa? Baiklah, mungkin dari saudara-saudari siapa yang terlebih dahulu memberikan solusi kepada permasalahan Saudari Febri? Saya KPK. Kepada Saudari Nelly, persilakan. Di sini saya akan memberi saran kepada Saudari Febri. Tadi dari masalah Saudari Febri yaitu nilainya turun drastis. Saya rasa Saudari Febri perlu belajar di rumah setiap hari, dan pelajaran yang diberikan oleh guru diulang-ulang, dan jika ada perintah dari guru, misalkan tugas, Saudari Febri harus mengerjakannya. Karena kalau kita rajin mengulang pelajaran di rumah, saya rasa kita bisa mendapatkan pelajaran itu dengan mudah. Saya rasa cukup sekian saran dari saya. Saya kembalikan kepada KPK. Terima kasih kepada saudari yang telah memberikan saran kepada saudari Febri. Selanjutnya kepada saudara-saudari yang ingin memberikan saran. Saya Kepada saudari Agustina, saran saya
Coba saudari Febri belajar lebih fokus lagi sehingga dapat menyerap materi yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Zikia saran telah diberikan. Saudari Zikia ya. Terima kasih kepada saudari. Terima kasih kepada saudari Leni. Terima kasih kepada saudari Christina telah memberikan solusi ataupun saran kepada saudari Febri untuk bagaimana dengan saudara-saudari dari saudara Solihin. Baik, terima kasih kepada saudara Zikia. Memang betul apa saran yang diberikan oleh saudara, dan mungkin juga saudari Febri juga bisa mengikuti kelas les privati itu biar agar lebih mendalami materi gitu. Saya kembalikan kepada saudari Peka. Terima kasih kepada saudara Solihin. Mungkin saudari Febri. Terima kasih kepada KPK. Saya sependapat dan setuju dengan saran-saran dari anggota lainnya. Bahwasanya kalau Kak Febri ingin meningkatkan nilainya yang turun, maka Kak Febri itu harus lebih rajin belajar, mengulang-ulangi pelajarannya. Jika tidak paham, ditanyakan kepada gurunya agar lebih paham. Sekian, saya kembali kepada Kak Febri. Sudah masing-masing dari anggota diskusi, anggota konsel kelompok sudah memberikan saran. Apakah masih ada saran lain dari anggota diskusi? Atau mungkin saudara-saudari sekalian dalam diskusi sudah memberikan saran kepada saudari Febri. Di sini saya akan menyimpulkan dari saran ataupun solusi dari masing-masing anggota konseling kelompok hari ini, yang dimana saudari harus belajar lebih fokus, dan apalagi saudari mau ujian, saudari harus belajar dari jauh-jauh hari. Jangan di situ mau ujian, di situ harus belajar. Dan mungkin tambahan dari saya juga, saudari harus coba belajar subuh-subuh, siap salat gitu, salat subuh ataupun selesai salat dua, mungkin otak kita ini akan lebih jernih, ya, lebih mudah mengingat pelajaran gitu. Jadi terus coba saudari buat catatan atau buku pelajaran sebelum tidur, coba dibaca. Dan saudari harus jika hanya guru yang menjelaskan, ada yang tidak paham, coba saudari tanyakan, jangan takut untuk bertanya. Seperti dalam proses belajar mengajar itu, tidak semua yang dijelaskan guru itu kita harus paham, pasti ada yang tidak paham, coba saudari tanyakan. Dan mungkin melakukan saat ujian, saudari buat catatan pada saat proses pelajaran dilakukan, buat catatan yang baik, yang lebih terfokus dia pada ujian. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari beberapa saran dari saudara-saudari sekalian. Besok mungkin seperti kontrak perkuliahan kita di Febri, agar yang telah diberikan masing-masing masing-masing dari anggota konseling kelompok pada hari ini agar dipaparkan untuk diri sendiri. Dan untuk mungkin seperti kontrak perkuliahan kita tadi, untuk nanti kita tidak lanjuti nanti. Apakah ada perlu? Dan untuk kontrak konseling kelompok kita, seperti yang kita katakan tadi, akan kita tindak lanjuti kapan pertemuan yang akan kita lakukan.
Jadi seperti yang tadi kita katakan, pertemuan ini tidak dilakukan untuk satu kali, permasalahan juga tidak dilakukan untuk satu kali pertemuan. Kita akan melihat perkembangannya bagaimana. Jadi kita akan bertemu di hari Jumat besok. Jamnya seperti jam biasa, jam yang sudah dikontrakkan tadi, jam 12.30 yang kita sudah kontrakkan tadi, jamnya jam 2 pas. Jadi kita akan lanjutkan untuk besok. Kita akan melihat perkembangan dari permasalahan saudari ini masih ada perkembangan. dan nanti kita akan tindak lanjut bagaimana perubahannya dan pengaruhnya untuk dirinya sendiri. Dan mungkin cukup sekian. Jadi terima kasih kepada saudara-saudari sekalian telah berpartisipasi untuk proses konseling kelompok pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari proses konseling hari ini. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.